Rumah panggung itu berdiri sendiri di ujung kampung, menghadap rawa yang airnya tak pernah benar-benar tenang. Di tiang-tiang kayunya tinggi, dan sebagian sudah lapuk dimakan usia. Setiap malam, angin yang datang dari arah rawa membuat papan-papan lantainya berderit pelan, seperti suara napas panjang yang tertahan. Ibu Sari pindah ke rumah itu bersama anaknya, Bayu, setelah suaminya meninggal dunia. Mereka tidak punya pilihan lain. Rumah itu warisan keluarga yang lama kosong dan dikenal warga sebagai rumah yang tidak pernah benar-benar sunyi. Pada malam pertama, Bayu terbangun karena suara aneh dari bawah lantai kamarnya. Suara seperti kuku menggesek tanah, perlahan, teratur, disertai napas berat yang terdengar tidak wajar. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu berpindah tepat ke bawah tempat tidurnya. "Bayu!" Suara itu berbisik pelan. Sejak malam itu, suara tersebut datang setiap pukul 2 dini hari. Ketukan kecil terdengar dari bawah papan lantai. Tok, tok, tok. Dan selalu disertai bisikan yang menyebut namanya. Ibu Sari awalnya tidak percaya. Namun suatu malam, ia sendiri mendengar ketukan itu. Ia turun dengan senter, menyinari kolong rumah yang gelap dan lembab. Tanahnya tampak seperti pernah digali, dan ada bau aneh yang menusuk hidung. Beberapa hari kemudian, warga menggali tanah di bawah kamar Bayu. Mereka menemukan kain putih membungkus tulang belulang manusia. Sejak saat itu, suasana rumah semakin mencekam. Bayu sering bermimpi melihat sosok perempuan tanpa wajah berdiri di bawah rumah, menengadah dengan rongga mata yang kosong. Malam berikutnya, lantai ruang tengah retak dari bawah. Sebuah tangan kurus menjulur keluar, penuh tanah dan berlendir. Terdengar tawa panjang dari kolong yang gelap. Ibu Sari dan Bayu melarikan diri malam itu juga dan tak pernah kembali. Namun kisah itu tidak berhenti di sana. Warga kampung mulai sering mendengar ketukan dari rumah kosong tersebut. Suara itu datang tanpa pola, kadang dini hari, kadang menjelang subuh. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih berdiri di kolong rumah saat kabut turun. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rawa setelah matahari terbenam. Seorang pendatang nekat membeli rumah itu. Ia merenovasi semuanya, mengganti lantai kayu dengan beton tebal dan menutup kolong rumah rapat-rapat. Ia menertawakan cerita warga dan menganggap semuanya hanya tahayul belaka. Namanya Arman, pria berusia awal 40-an yang datang dari kota dengan mobil bak terbuka penuh peralatan bangunan dan keyakinan bahwa semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak percaya pada cerita hantu, apalagi bisikan dari bawah tanah. Baginya, rumah itu hanya bangunan tua yang kebetulan berdiri di tempat lembab. Selama 2 minggu pertama, suara mesin molen dan palu menggantikan desas-desus warga. Papan-papan kayu dicabut, kolong rumah dibersihkan, tanah diratakan, lalu disiram semen hingga menutup seluruh permukaan bawah rumah. Tiang-tiang kayu yang lapuk diganti beton. Lantai ruang tengah yang dulu retak kini menjadi permukaan abu-abu keras dan dingin. "Kalau masih ada yang bisa keluar dari bawah sini," kata Arman suatu sore pada beberapa warga yang menonton dari kejauhan, "berarti dia lebih kuat dari beton." Beberapa warga hanya saling pandang tanpa menjawab. Malam pertama setelah renovasi selesai, rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi berderit seperti dulu. Tidak ada celah bagi angin untuk menyelinap dari rawa. Semuanya rapat, tertutup, sunyi, terlalu sunyi. Arman duduk sendirian di ruang tengah.
menonton televisi kecil yang baru dipasangnya. Jarum jam menunjuk pukul 1:55. Hujan tipis mulai turun di luar, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Pada pukul 2 tepat, listrik padam. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Hanya suara hujan dan dengung samar dari rawa yang terdengar. Arman mendesah kesal, meraba-raba mencari senter. Lalu terdengar bunyi. Bukan dari bawah, dari dalam dinding. Tok! Arman membeku. Ia menahan napas, menunggu. Tok! Tok! Suara itu seperti sesuatu yang mengetuk dari balik tembok beton. Pelan tapi jelas. Bukan suara pipa, bukan tikus. Ketukannya teratur, seperti seseorang yang tahu persis ia sedang didengar. Arman berdiri, menyalakan senter. Cahaya putih menyapu dinding yang baru diplester. Tidak ada retakan, tidak ada lubang. Tok, tok, tok. Suara itu berpindah, kini terdengar dari sudut ruangan, tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat. Senter hampir terlepas dari tangannya. "Siapa di sana?" Suaranya memantul kaku di ruang kosong. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan napasnya sendiri yang mulai memburu. Kemudian dari arah lantai beton yang baru kering 2 hari lalu, terdengar sesuatu seperti gesekan panjang, seperti kuku yang diseret perlahan di permukaan keras. Sret! Arman mundur selangkah. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia memaksa dirinya tetap rasional. "Pemuaian beton," gumamnya. "Perubahan suhu." Namun gesekan itu berlanjut, membentuk garis tipis gelap di permukaan lantai. Retakan kecil muncul, menjalar seperti pembuluh darah. Dari retakan itu keluar bau tanah basah. Bukan bau semen, bukan bau air hujan, bau tanah yang baru digali. Lampu kembali menyala tiba-tiba, membuatnya memicingkan mata. Retakan itu hilang. Lantai kembali utuh, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Arman berdiri lama di sana, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi tawanya terdengar kosong. Malam kedua, ia sengaja menunggu pukul 2. Duduk diam tanpa televisi, tanpa radio. Hanya suara jam berdetak. Jarum panjang menyentuh angka 2. Sunyi. Ia hampir tersenyum puas ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, sebuah tarikan napas panjang, seperti seseorang yang lama terpendam, akhirnya menghirup udara. Haha. Suara itu datang dari bawah lantai, bukan dari dinding, bukan dari atap, dari bawahnya. Arman berdiri perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak ada apa-apa di bawah sana," bisiknya, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. Napas. Suara itu lebih jelas sekarang, berat, tertahan, seolah paru-paru yang dipenuhi tanah sedang berusaha mengembang. Lantai beton di bawah kakinya terasa dingin, terlalu dingin. Kemudian terdengar bisikan, sangat dekat, seolah tepat di bawah telapak kakinya. "Turunlah!" Arman tersentak mundur. Ia hampir terjatuh. "Ini cuma halusinasi," katanya keras-keras. "Aku kurang tidur." Tapi bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. "Buka." Satu huruf terakhir terputus, berubah menjadi suara serak yang tak manusiawi. Keesokan paginya, warga menemukan Arman duduk di tangga rumah dengan mata merah dan wajah pucat. Ia tidak lagi menertawakan cerita mereka. Ia tidak lagi bicara soal beton dan logika. Namun ia belum pergi. Ia memutuskan untuk membongkar lantai ruang tengah. Beberapa tukang kembali dipanggil. Dengan palu besar dan bor beton, mereka memecah permukaan yang baru saja dibuat. Setiap hantaman menghasilkan gema aneh, seperti memukul ruang kosong di bawahnya. Padahal seharusnya hanya ada tanah padat. Ketika beton akhirnya berlubang, bau busuk menyembur keluar. Salah satu tukang muntah di tempat. Di bawah lapisan semen itu, tanah kembali gembur, seolah tak pernah disentuh. Seolah beton itu hanya ilusi tipis.
Dan di tengah lubang tampak kain putih kotor yang pernah ditemukan warga bertahun lalu. Tidak mungkin, Arman berbisik. Kain itu bergerak perlahan. Dari dalamnya sesuatu mendorong keluar. Tanah runtuh ke samping. Jari-jari kurus muncul lebih dulu, mencengkeram tepi lubang. Para tukang lari tanpa menoleh. Arman terpaku. Sosok itu bangkit setengah badan dari tanah. Rambut panjangnya basah dan lengket oleh lumpur. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya rongga hitam menganga di tempat yang seharusnya ada. Ia tidak menjerit, tidak menggeram. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan dan menarik napas panjang. Hya, suara yang sama seperti setiap malam. Lalu kepalanya miring, seolah mendengar sesuatu. Tatapannya, atau ketiadaan tatapannya, mengarah tepat pada Arman. "Kenapa? Kau tutup?" Bisik itu terdengar langsung di dalam kepalanya. Lantai yang tersisa mulai retak sendiri. Dinding bergetar. Tiang beton berderak seperti kayu lapuk. Arman akhirnya berlari. Ia turun tangga tanpa sepatu, terpeleset di lumpur, dan terus berlari melewati rawa tanpa menoleh lagi. Teriakannya memecah pagi yang kelabu. Sejak hari itu, rumah panggung itu kembali kosong. Namun kali ini, bukan hanya ketukan yang terdengar. Warga mulai melihat retakan tipis muncul di permukaan tanah sekitar rumah. Seperti sesuatu di bawah sana terus bergerak, mencari celah. Dan setiap pukul 2 dini hari, dari arah rawa terdengar satu tarikan napas panjang, seperti seseorang yang masih belum selesai bangkit dan menunggu. Seseorang yang cukup berani untuk menutupnya lagi.